wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wirawan Kusumanggisa, nomor stambuk A42121 Saya dari PJKR kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian masalah belajar. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami siswa. Ya, poin yang pertama, pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Rakyatnyo 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan: belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Ya, poin kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk kuliah, dan sering kabur dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal siswa, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor eksternal siswa meliputi segala situasi dan kondisi lingkungannya sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan, hal ini meliputi A. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan, kumuh atau teman sepermainan yang nakal. C. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah. Poin ketiga, kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kesulitan belajar pada siswa ditunjukkan oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, baik bersifat psikologi, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah standar. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari individu siswa sendiri, seperti gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak konduktif, beratnya beban belajar, dan lain-lain. Ya, itu sekian pemaparan atau penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.